Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan membacakan lagi nih suatu kisah misteri yang kali ini datangnya juga dari narasumber yang disadur oleh Manafila. Cerita pada kali ini merupakan suatu pengalaman nyata seseorang yang bersekutu dengan siluman buaya putih. Nah, jadi seseorang ini merupakan pelaku pesugihan dari bersekutu dengan siluman buaya putih itu ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah mistis ini diangkat dari sebuah kejadian nyata yang berlangsung di daerah pinggiran Sukabumi. Cerita tentang seorang wanita Kemarukarta yang bersekutu dengan siluman buaya putih. Hanya karena kecewa usaha toko pakaiannya tidak maju-maju dan tidak berkembang, Rahayu nekat ingin melakukan pesugihan. Dia berniat melakukan pesugihan agar usahanya kembali maju dan ingin cepat-cepat kaya. Sebelum itu Rahayu mencari dukun yang bisa membantunya, dan setelah bertanya ke beberapa dukun aliran sesat, Rahayu akhirnya menjatuhkan pilihan dengan memuja Raja Siluman Buaya Putih. Berjalanlah menyusuri aliran sungai ini. Ketika kau temukan sebuah pohon beringin besar, maka berhentilah di sana. Lakukanlah semua petunjuk yang telah aku berikan kepadamu, kata sang dukun, memberi petunjuk kepada Rahayu. Pada hari yang telah ditentukan, wanita yang penuh dengan ambisi duniawinya ini akhirnya berjalan menyusuri bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Bogor. Dia ingin secepatnya menemukan tempat yang tepat di mana Raja Siluman Buaya Putih itu berada dengan ciri seperti yang dijelaskan oleh dukun yang memberinya petunjuk, dan telah dia berikan mahar dengan jumlah uang yang sangat besar. Karena itu Rahayu sangat bertekad untuk tidak akan gagal melakukan ritual itu. Setelah seharian mencari, akhirnya Rahayu menemukan juga. Tempat itu begitu sepi dan berada di pinggiran sungai yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Jika dipikir, pasti tidak banyak orang yang menjamah wilayah ini. Di sana juga terdapat sebuah pohon beringin yang usianya diperkirakan sudah sangatlah tua. Rahayu merasa yakin tempat inilah yang dimaksud oleh si dukun. Setelah malam tiba, Rahayu langsung duduk bersimpu di bawah pohon beringin tua yang berada di pinggiran sungai. Angin semilir yang menerpa rambutnya tidak lagi dihiraukan. Begitu juga cahaya rembulan yang temaram tidak dihiraukannya. Meski sepertinya penuh dengan misteri, dia mencoba berkonsentrasi. Namun pikirannya kacau balau, sehingga terus mengembara memikirkan usahanya yang telah kandas. Ya, usaha toko pakaian peninggalan almarhum suaminya itu kini telah bangkrut. Padahal dulu semasa suaminya masih hidup, usaha ini cukup berkembang. Namun semenjak suaminya meninggal, sedikit demi sedikit usahanya itu mengalami kebangkrutan. Aku tidak boleh terus larut dalam kesedihanku. Aku ingin bangkit kembali, walau ini jalan sesat yang harus kutempuh, batin Rahayu. Dengan tangan gemetar, wanita yang terbiasa hidup dalam gelimang harta ini mulai membakar kemenyan di atas pedupaan yang telah dipersiapkannya. Bau tajam kemenyan menebar ke sekeliling, menerobos rimbunnya pepohonan. Hembusan angin malam seakan membuat bulu kuduk merinding. Namun Rahayu telah bertekad bulat dengan ambisinya. Karena itu dengan sekuat hati dia berusaha menghilangkan perasaan takutnya. Hatinya telah mantap untuk memanggil Raja Siluman Buaya Putih. Sesuai dengan petunjuk sang dukun, dengan perlahan bajunya dilepas satu persatu, sambil mulutnya terus merapalkan sebuah mantra. Tidak lama kemudian, Rahayu pun telanjang bulat. Sebelum terus merapal mantra itu, tubuhnya yang tampak berkilat diterpa cahaya bulan yang tengah
purnah bergerak mengitari pedupaan. Setelah 7 kali putaran, tanpa peduli pada udara dingin dan rasa takut sedikit pun, dia pun mencampurkan dirinya ke sungai. Mulai kaki, perut, dada, sampai ujung rambutnya dia tenggelamkan ke dalam air sungai yang tenang itu, persis seperti yang dikatakan sang dukun kepadanya. Beberapa menit kemudian keanehan memang terjadi. Tiba-tiba dari kedalaman air sungai, sebuah suara terdengar memanggil-manggil namanya. "Rahayu, Rahayu, aku telah menerima kehadiranmu." Demikian suara itu terdengar. Aneh, setelah suara itu sayup-sayup menghilang dari pendengaran Rahayu. Tidak berselang lama, muncullah seorang pria tampan dengan pakaian kepasarannya. Di atas kepalanya terdapat mahkota bertahtakan intan berkilauan. Penampilan si pria misterius ini sungguh sangat mempesona. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat gagah. Jauh berbeda dengan sosok suami Rahayu yang kurus krempeng, akibat hampir sepanjang hidupnya digerogoti penyakit diabetes. "Ada keperluan apa kamu memanggilku?" tanya pria tampan itu dengan suara berwibawa. Agak tergagap Rahayu menjawab, "Saya ingin kaya dan usaha toko pakaian saya ingin kembali maju." "Baiklah, saya akan mengabulkan permintaanmu, namun dengan satu syarat. Apakah kau sanggup?" "Syarat apa yang harus kulakukan?" tanya Rahayu. "Setiap malam Jumat kamu harus bertemu denganku dan mau melayaniku. Karena itu, kau harus menyediakan kamar khusus untukku." "Baiklah kalau begitu, aku menyanggupi syarat itu. Ingat, jika kamu ingkar janji, maka harta dan jiwamu jadi taruhannya. Apa kau sanggup menaati permintaanku ini?" "Saya sanggup menaatinya." "Baiklah, kalau begitu, kau sekarang ikut aku." Singkat cerita, Rahayu dibawa masuk ke alam gaib yang terdapat di dalam aliran Sungai Ciliwung. Sepanjang perjalanan menuju istana siluman buaya putih, Rahayu banyak melihat hal-hal aneh yang membuat dirinya kagum sekaligus takjub. Dia melihat bangunan yang indah dan megah disertai para penjaga kerajaan yang gagah. Sesekali Rahayu memandangi para penjaga itu aneh. Mereka sama sekali tidak menyerupai orang-orang di dunia manusia. Mereka tidak mempunyai bibir bagian atas. Antara hidung dan bibir bawahnya langsung bertemu. Begitu pula dengan jari tangan dan jari kaki mereka tersambung. Ya, sungguh tidak ubahnya bagaikan jari buaya. Setelah sampai di suatu tempat yang indah, Rahayu dipersilakan duduk di sebuah bangku yang bertatakan bulu-bulu yang sangat indah. Sesaat lamanya, dia termenung mengagumi keindahan tempat itu. Tanpa diketahui dan disadarinya, tiba-tiba di hadapan Rahayu telah berdiri sosok lelaki dengan pakaian kebesarannya seperti layaknya seorang raja. Lelaki itu begitu tampan, tubuhnya atletis, tegap dan gagah. Kulitnya yang kuning langsat menambah penampilannya yang gagah itu sehingga terlihat semakin menawan. Lelaki gagah itu segera menyalami Rahayu. Meski sedikit gugup, disambutnya uluran tangan itu sambil harap-harap cemas. Aneh, tangan itu begitu dingin, persis tangan mayat. Namun keheranan Rahayu segera sirna saat aroma bunga melati menerpa hidungnya. Bagaikan terangsang oleh wewangian aroma terapi, gairah birahinya mendadak begitu memuncak. Terlebih di saat lelaki tampan itu menebar senyumannya. Ya, gejolak nafsunya yang selama ini terpendam sejak kepergian sang suami meledak-ledak begitu lelaki tampan itu menyentuh bagian terlarang miliknya yang sangat pribadi. Tidak lama kemudian mereka telah terlihat di dalam sebuah adegan yang begitu menggairahkan. Tangan lelaki itu kian nakal dan berani memegang benda sensitifnya. Gairah asrama Rahayu yang tidak pernah kesampaian kini ditumpahkan kepada lelaki tersebut.
meski dia sebenarnya tidak pernah tahu jati diri pria itu yang sebenarnya. Dengan mata terpejam dia menikmati permainan pinal tersebut. Di tengah pergumulan, tanpa sengaja tiba-tiba kaki Rahayu terasa menyentuh sesuatu yang aneh. Sesuatu itu terasa sangat kasar, mirip sebuah gergaji yang besar. Rahayu segera membuka matanya dan menatap ke arah benda tersebut. Betapa kagetnya Rahayu, ternyata benda itu adalah ekor buaya. Yang lebih membuat dia histeris, ternyata dia kini tidak lagi bergumul dengan seorang pria tampan, tapi dengan seekor buaya putih yang sangat besar. Dengan rasa takut, Rahayu mencoba meronta, melepaskan diri dan dari tindihan makhluk siluman itu tentunya. Namun siluman itu berteriak dengan nada marah. "Awas, kau jangan mengingkari kesepakatan yang telah kita buat. Apa kamu ingin tetap hidup dalam kemiskinan?" Mendengar kata kemiskinan, hati Rahayu kembali menciut. Sungguh dia tidak ingin kembali hidup dalam kemiskinan, sebab itu semua sangat menyakitkan. "Biarlah tubuhku dinikmati siluman buaya, yang penting aku bisa kaya raya," batinnya. Sekuat hati, dia mencoba untuk tabah. Walau terasa menyakitkan, dia biarkan siluman itu menggauli tubuhnya. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan, yang dia peroleh hanya kegetiran. Namun hal ini seakan tidak berarti manakala terbayang di dalam pelupuk matanya limpahan harta yang akan dia peroleh. Usai melayani nafsu siluman buaya putih yang sangat bergairah, Rahayu merasakan sangat lelah yang sangat luar biasa, hingga tanpa terasa dia itu tertidur dengan pulas. Aneh begitu terbangun, dia mendapati buaya yang telanjang bulat telah berada di pinggir sungai. Iya, di dekat pohon beringin keramat itu, Rahayu merasakan ketakutan yang teramat sangat. Namun perasaan ini segera sirna manakala di sekitar tubuhnya ada sebuah intan, berlian serta perhiasan mewah lainnya yang nampak berserakan di sampingnya. Betapa senangnya hati Rahayu, dan dia tersenyum penuh kemenangan. "Selamat tinggal kemiskinan," bisik batinnya, dan dia segera merapikan dirinya untuk pergi meninggalkan tempat keramat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rahayu langsung membuka kembali usaha toko pakaiannya. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, usahanya yang nyaris bangkrut kembali berkembang dengan pesat. Apa yang dikerjakannya selalu lancar, kekayaannya pun bertambah dan berlimpah ruah. Kurang dari setahun toko tempat usahanya diperluas, rumahnya pun diperbaiki dan ditingkat. Perabotan rumah tangganya seluruhnya diganti dengan yang mahal-mahal. Belum lagi mobil sedan yang kini telah terparkir di garasinya. Namun dibalik itu semua, sifat dan tabiatnya mulai berubah. Dulu dia dikenal ramah dan juga murah senyum dengan para tetangganya. Namun kini setelah dia kaya raya, tidak ada lagi senyuman di bibirnya. Dia pun mulai pelit terhadap orang yang meminta sumbangan kepadanya. Walau kekayaan telah diraihnya dan usaha toko pakaiannya telah berkembang dengan pesat, namun di dalam hatinya yang sangat dalam mulai muncul rasa resah dan juga gelisah. Karena itu wajahnya yang cantik sering terlihat kusut. Bahkan wajah itu kian kusam tidak beraura, karena setiap malam Jumat dia harus melayani nafsu buah siluman buaya putih. Ya, bila malam keramat itu tiba, maka sejak malam hari hingga menjelang subuh, dia harus rela tubuhnya dinikmati oleh siluman buaya putih yang memberikan kekayaan kepadanya. Terkadang dia menangis dan menahan sesak dan juga rasa jijik jika telah bergumul dengan siluman buaya itu. Tidak hanya wujudnya yang menjijikan, tapi nafsu seks makhluk itu juga sama menjijikannya. Dia begitu puas hingga dalam sekali pertemuan bisa minta dilayani beberapa kali. Tidak hanya itu juga yang membuat Rahayu kian sirna gairah hidupnya. Yang lebih membuatnya tertekan ialah ia tidak boleh menikah dengan pria lain.
Kalau syarat itu dilanggar, maka nyawalah yang jadi taruhannya. Sampai 1 tahun lebih Rahayu melakukan ritual itu. Kekayaan pun kian bertambah, namun tidak ada kilatan kebahagiaan di diri Rahayu. Yang namanya penyesalan memang selalu terjadi di belakang hari. Begitu pula dengan Rahayu. Dia merasa menyesal sebab telah bersekutu dengan siluman buaya putih. Dia baru menyadari kalau ternyata kekayaan yang dimilikinya tetap tidak membuatnya bahagia, malah membuatnya tambah menderita. Kini terbesit di dalam hatinya untuk lari dari perjanjian gaib dengan siluman itu. Pada suatu malam, dia berkemas seadanya. Tujuannya adalah ingin pulang ke kampung halamannya di daerah Sukabumi. Namun belum lagi dia sempat membuka pintu, siluman buaya putih itu telah muncul di hadapannya. Wajah makhluk itu kelihatan sangat marah, seakan hendak menelan bulat-bulat tubuh Rahayu. "Rahayu, mau kemana kau? Kau hendak ingkar janji kepadaku," bentaknya. "Siluman buaya putih, aku ingin bertobat dan lepas dari cengkraman buasmu. Biarkan aku pergi tanpa sepeser pun harta pemberianmu." "Ah, tidak bisa. Enak saja kau meninggalkanku setelah kau menikmati harta pemberianku. Kau harus tetap bersamaku dan menemaniku di neraka nanti." Merasa tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman iblis itu, Rahayu kini berusaha berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Siluman buaya itu pun kian murka. Dengan kekuatan gaibnya dia membakar rumah megah milik Rahayu beserta isinya. Sementara itu para tetangga yang mendengar teriakan Rahayu berusaha memadamkan kobaran api dan sebagian lagi mencari keberadaan Rahayu. Beberapa jam kemudian kebakaran dapat diatasi dan Rahayu dapat ditemukan warga dalam keadaan masih selamat. Namun, walau Rahayu telah ditolong warga, dia tetap saja berteriak ketakutan. Wajahnya memendam rasa takut dan kengerian luar biasa. Warga yang merasa kasihan membawanya ke rumah sakit, namun tetap saja tidak ada perubahan. Dia selalu kalap seperti orang gila. Rahayu sering berteriak sendirian seperti orang gila, dan memang kini dia telah gila. Di tengah jalan, di tengah kerumunan orang banyak, maupun di tengah pasar, dia selalu berteriak-teriak ketakutan. Namun kadang dia juga menangis sesenggukan. Ya, dia gila akibat perjanjiannya dengan siluman buaya putih. Tapi para tetangga, ya para warga juga belum ada yang mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya salah satu tetangganya yang mengenal baik keluarga Rahayu diantar pulang ke kampungnya yang berada di Sukabumi. Betapa terkejutnya orang tua Rahayu melihat anak perempuannya pulang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Wajah yang dulunya cantik sekarang memancarkan aura ketakutan yang mendalam. Rahayu selalu berteriak ketakutan. Di setiap malamnya ia menangis sesenggukan. Orang tuanya sempat menanyakan kenapa anakku menjadi seperti ini. "Maaf Pak, Bu, saya sendiri pun kurang tahu, makanya Rahayu saya bawa pulang kemari. Ya, rumah yang dimilikinya pun sudah hangus terbakar oleh api. Innalillahi, apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Nak?" ujar ibunya Rahayu dengan isak tangisnya. Warga yang mengantarkan Rahayu pun segera pamit undur diri. Sudah 1 bulan lamanya Rahayu tinggal di rumah orang tuanya tanpa ada perubahan sama sekali. Tubuh Rahayu yang kian kurus serta kejiwaannya yang kian menjadi-jadi. Rahayu sempat dibawa ke rumah sakit jiwa, namun pihak rumah sakit mengatakan jika tidak mampu merawat Rahayu ini. Walaupun kejiwaannya terganggu, tenaga Rahayu seperti tenaga 5 orang dewasa. Ia selalu memberontak jika akan diperiksa. Sudah dibawa ke berbagai dokter manapun untuk melakukan terapi dan semacamnya. Namun kondisi Rahayu justru kian memburuk. Gimana lagi ya Pak? Ibu gak tega melihat kondisi Rahayu seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Rahayu menjadi gila seperti ini? Bapak pun gak tahu. Coba besok kita ke rumah Pak Ustadz, Bu. Barangkali beliau tahu apa penyebab Rahayu menjadi seperti sekarang ini. Di keesokan harinya mereka berdua bergegas ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya. "Permisi,
Assalamualaikum Pak Ustadz. Beberapa kali mengucapkan salam sampai akhirnya Pak Ustadz datang dari arah belakang rumah. Waalaikumsalam Pak, Bu. Maaf saya tidak mendengar. Oh iya, tidak apa-apa Pak. Maaf saya mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal kondisi anak saya. Dari obrolan itu pun orang tuanya Rahayu menceritakan tentang kondisinya Rahayu yang makin hari kian memburuk. Tidak mau basa-basi lagi, Pak Ustadz diminta untuk datang ke rumahnya melihat secara langsung keadaan Rahayu. Malam harinya, betapa terkejutnya Pak Ustadz melihat kondisi Rahayu yang duduk di pojokan kamar dengan menangis ketakutan. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini ya Allah? Pak Ustadz yang mencoba mendekat ke tempat Rahayu, namun respon dari Rahayu sudah sangat tidak terduga. Ia sangat ketakutan melihat wajah Pak Ustadz sampai lari keluar rumah. Namun malam itu langit tidak secara seperti biasanya. Petir telah tampak menyabar-nyabar dari kejauhan, angin pun terasa berembus sangat kencang. Udaranya begitu dingin menusuk tulang. Arus sungai yang berada di belakang rumah Rahayu juga begitu deras. Bahkan bebatuan-bebatuan besar yang biasanya terlihat malam itu tidak tampak sama sekali, saking derasnya. Sepertinya hujan telah turun dengan deras di hulu sungai. Entah dorongan dari mana, Rahayu berlari menuju ke arah sungai. Rahayu pun dikagetkan dengan kemunculan seekor buaya yang tiba-tiba menatapnya dari dekat. Rahayu yang awalnya kaget dan ketakutan, tapi entah karena angin apa tiba-tiba Rahayu melompat ke dalam sungai dan berenang mencari-cari buaya yang ia kira penjelmaan dari sosok gaib yang ia puja sebelumnya. Ia seperti tidak peduli dengan arus deras yang mengalir. Sementara orang tuanya Rahayu dan juga Pak Ustadz berlarian ke sana kemari mencari keberadaan Rahayu sampai terdengar teriakan warga. Pak Joko, Pak Joko, Rahayu Pak, Rahayu. Rahayu tewas di pinggir sungai Pak. Warga sedang mengevakuasinya. Kalau itu ya kamu itu jangan ngada-ngada lah. Sudah benar itu dia. Kau yakin? Aku yakin Pak. Aku melihat dengan jelas itu Rahayu. Kedua orang tuanya serta Pak Ustadz pun kemudian langsung berlari menuju pinggir sungai dan bergabung dengan kerumunan warga itu. Saat ia melihat mayat itu, orang tuanya berteriak sekencang mungkin, sampai-sampai warga lain memperhatikannya. Ya Allah, Rahayu anakku. Rahayu akhirnya dievakuasi dan dimakamkan pada hari itu juga. Polisi mengatakan kalau ia hanyut saat arus deras yang terjadi akibat hujan di hulu sungai. Pak Ustadz yang menyaksikan itu hanya bisa berdoa dengan mengelus dada. Ikhlaskan Pak, Bu. Semoga ruh dan juga jasad anak ibu bisa menyatu dan dia meninggal dengan tenang. Apa maksud perkataan Pak Ustadz itu? Sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya mengarang cerita atau bagaimana. Anak bapak ibu yaitu Rahayu, dia pemuja siluman buaya putih, Pak, Bu. Bagaimana bisa, Pak? Dari apa yang saya lihat, kalau kejiwaannya Rahayu yang tidak bisa disembuhkan, dan dia juga selalu ketakutan itu akibat ia melanggar janji dari ataupun ya dengan raja siluman buaya itu. Raja tersebut tidak terima kalau Rahayu sudah tidak lagi memujanya. Maka dari itu, sesuai perjanjian nyawa Rahayulah yang akan menjadi taruhannya. Orang tuanya Rahayu yang mendengar penjelasan dari Pak Ustadz pun dibuat tercengang, tidak menyangka dengan apa yang dilakukan anaknya selama ini. Kita berdoa saja, semoga Rahayu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan kepergian Rahayu. Dan semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Walau bagaimanapun persekutu dengan setan atau iblis itu, apapun jenisnya, tetap tidak membawa keuntungan, malah merugikan yang kita dapati. Dan yang pasti, nerakalah tempatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf nih. Jadi seperti biasanya saya juga akan mengingatkan untuk kalian semua bahwa seluruh cerita yang saya bawa akan merupakan nama dan juga tempatnya itu yang merupakan nama samaran
Ya intinya untuk menjaga privasi para pelaku ataupun narasumber yang berkaitan dengan cerita ini, ya untuk keamanan juga tentunya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita kali ini. Jadi yang cerita kali ini merupakan orang tuanya dari si Rahayu. Ya mungkin di pembukaan awal saya mungkin salah menyebutkan bahwa si pelaku pesugihan sendiri yang bercerita. Saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Dan sampai bertemu di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.